Hidup Jokowi! Kita akan dengarkan ocehan kubu sebelah dengan narasi-narasi tololnya. Lebih berat merusak sejarah kan Merusak, ya? dengan kata dia memindahkan ibu kota ke IKN itu kan sebetulnya salah satu cara merusak sejarah karena generasi mendatang itu tidak tahu bahwa di Jakarta itu ada situs-situs sejarah. Ya. Ada Museum Sumpah Pemuda di situ dibacakan, ada Tugu Proklamasi. Itu akan hilang. Ya. Di sana ada apa? Ada situs sejarah sama sekali. Itu loh yang saya persoalkan, Mike. Ini persoalan besar buat bangsa kita. Memindahkan ibu kota ke IKN katanya akan membuat generasi muda lupa akan sejarah yang ada di Jakarta. Ini goblok. Ibu kota kita kan sudah beberapa kali pindah, terus kita lupa gitu dengan sejarah. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, jejak tercatat semuanya itu di internet. Inilah karena orang tolol ya, kubu sebelah itu. Ini kayaknya bapaknya Wuri Baret kayaknya ya, pakai baret ini ya. Ngomongnya kayak gini kok diwawancara ya, bodoh aja yang nanya. Yang jadi India narsumnya goblok juga. Jadi kita jangan terus jadi, agak sulit saya mengatakannya. Apa ya istilah yang tepat? Saya nggak mau lah pakai istilah yang biasa disampaikan oleh Rocky Gerung. Dungu, nggak mau saya. Ya orang kamu yang dungu ya nggak mau. Yang dungu dia soalnya. Semua para pemuja Jokowi kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Ini kong kali kong nih namanya. Kong kali kong kongguan. Yang nuduh bukan Termul, goblok. Yang nuduh itu Egy Sujana. Makanya lu selidiki dulu. Yang ngomong 16M itu kan Egy Sujana, bukan kita. Mau aja lu dikibuin sama Panji, mana ada Panji di sini, sebelahnya ada Panji. Betul. Seperti yang kita sudah diskusi juga kan, kalau bujukan tidak berhasil, kan kemudian episode kedua adalah ancaman kan gitu. Jadi kalau kita lihat di media, santer sekali kan, baik dari pihak Polda maupun dari Bazar Termul dan sebagainya kan santer sekali menyuarakan P21. Malah minta doa segala kan Mas Polda, mohon doanya seperti itu kan. P21 katanya ancaman. Gila dia. Ya. Saking gobloknya jadi gila. Kamu itu dapat P21 karena kamu udah memfitnah. Jadi tersangka terus P21. Bukan ancaman. Risiko orang yang melakukan kejahatan, fitnah, bohongan, dia dilaporkan ke polisi. Cemaran nama baik. Itu resiko bukan ancaman. Dokter goblok terus nama ancaman. Bisa bedain antara resiko dia sebagai tersangka sama diancam. Kecuali dia diancam orang, dikasih surat cinta atau apa gitu ya, rumahnya ngawur aja. Kayak gini kok peneliti ya, membedakan antara resiko dari sebuah perbuatan yang melanggar hukum dengan ancaman ini nggak bisa bedain. Yang kayak begini aja nggak bisa mau bedain ijazah asli atau palsu. Ya itu mana percaya. Tampangnya tampang pendusta, spiritualitil. Jadi itu kita harus membaca secara dari ilmu perilaku bahwa itu ancaman kan, sudah masuk di dalam ranah ancaman. Karena bujukan Masuk ranah ancaman. Nggak ngerti dia ini, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, P21 ancaman. Gimana sih? Orang diancam itu serahkan kehormatanmu. Oh, gitu diancam ya kan. Serahkan dompetmu. Itu ngancam ya, kalau enggak kamu saya iniin. Gitu itu namanya ngancam. Karena dia kan tersangka ya. Parah ini orang. Ya, tapi kita dengerin aja. Ngeledekin dia spiritualitas. RJ nggak berhasil, bujukan uang nggak berhasil. Nah sekarang ancaman nih. Jadi episodenya tuh masuk ancaman dan masif sekali gitu. Setiap hari tuh pagi, siang, sore, malam tuh isinya kan P21 terus P21 dan P21 siang malam itu karena kita nanya ke polisi gitu, kapan P21-nya keluar. Jadi kan gemes juga ngertiannya. Yang ruwes mulutnya itu. Iya pagi, siang, sore P21 ya iyalah karena kita nanyain terus kan kapan P21 udah setahun ini. Kok nggak P21 gitu. Udah ditetapkan sebagai tersangka harusnya dia kan penjara, terus cuma disuruh lapor ke polisi. Terus P21-nya nggak muncul-muncul. Ini kapan kita nanya? Makanya muncul terus P21. Ya itu akibat kamu itu menanam keburukan. Kamu nanam fitnah, nanam kebohongan, ya, nanam dusta, nanam kegoblogan itu ya, akhirnya tumbuhlah P21. Bilang ngancem gimana sih? Uang dia yang bakar kertas. Keluar asap, dia bilang, "Wah, ancaman itu asap." Orang dia yang bakar. Kok asapnya katanya ancaman kan? Ya kan? tulisan dari ancaman itu nggak lain dari Polda. Berkali-kali kan, humasnya berkali-kali kan dari pihak. Dan tentu saja diamplifikasi oleh Bazar. Nuduh Polda ngancam. Nuduh Buzzer ngancam. Gimana sih? Kita lagi ngetawain dia, mampus lu akhirnya dapat P21. Modiar gue kan gitu. Kok ya nuduh-nuduh ngancam. Ya kan begitu. Sama pengacara dari Ternyata si Uban itu temen dia ternyata. Saya pikir tadi diwawancara sama siapa sih? Pengacara padahal itu. Yang mau wawancara itu. Ahli hukum itu sama gobloknya. pihak Pak Jokowi sendiri kan gitu. Nah, habis itu kan kemudian jadi bergulir kan. Beberapa pihak yang
Ya kita sampai di level A berapa nih ya Prof ya? Jadi Prof Edi sendiri juga mendengar, dari A sekian, saya sendiri juga mendengar, pengacara saya juga mendengar gitu ya, bahwa memang menuju kepada P21. Nah, saya dalam status sekarang ya saya masih menganggap bahwa sebelum itu terjadi ya ini ancaman gitu kan. Lagi duk ngapain ya Pak? Wawancara masih ngeduk-ngeduk. Kode ini ya, disuruh jangan ngomong hanya kode. Jadi ini aneh ya, P21 kok jadi ancaman tuh gimana, betapa berbahayanya saya gitu loh. Jadi Apalagi instrumen hukum iya, yang namanya digunakan, P21 tuh dipakai. digunakan untuk mengancam gitu. Jadi Waduh, P21 juga untuk mengancam, bukan mengancam, udah kelamaan gitu. P21 nggak keluar. Bodoh sekali. Wajar dong kita sekarang ngeledekin kamu dengan P21, ya kan? Artinya dia tuh ketakutan, teman-teman. Ketika P21 mulai disuarakan oleh kita, apalagi polisi bilang surprise, nanti juga akan diumumin. Dan polisi udah mulai ngumumin, nah itu dianggap ancaman sama dia, ya. Karena dia ketakutan. Nggak bisa tidur dia, gelisah. Waduh. Jadi untuk nutup-nutupin ketakutannya, dan dia mencari pembelaan dari kubu dia itu, dia bilang dia diancam dengan adanya keluar P21 seolah-olah itu ancaman. Bodoh juga ahli hukumnya ini yang mau wawancara dia ini. Nah sekarang ada maling, jelas-jelas itu bukti-bukti dia maling itu, saksinya banyak, seluruh rakyat Indonesia itu, saksinya banyak, jelas masuk dia sebagai tersangka, penyidikan, jadi tersangka. Ya otomatis kan P21 karena memang proses hukumnya seperti itu. Loh masa ini proses hukum dia karena dia melakukan kejahatan dibilang ancaman. Malingnya bilang begini, itu saya dijadiin tersangka ancaman. Saya dibilang sebentar lagi mau dapat P21 itu ancaman buat saya, goblok. Emang kamu merasa nggak salah gitu? Terus P21 ancaman berarti kamu merasa nggak bersalah? Idih, pamit. Kalau balik lagi kepada ilmu, Supaya mau RJ ya? Iya, balik lagi kan ke situ lagi, jadikan ke situ. Jadi ancaman ditekan supaya mau dibujuk lagi. Kan nanti kalau ancaman ini tidak berhasil kan balik lagi kepada bujukan nanti. Kalau ancaman nggak berhasil, dibujuk lagi untuk RJ. Nanti ditawarin 50M. Melindur kamu ya? Nah, sekarang pembujuknya lokasinya tidak lagi di Polda kan gitu. Karena ini kan ngumpul-ngumpulnya di situ. Maka karena saya mungkin polisinya juga rada-rada jengah ya. Karena kan saya juga sampaikan bahwa bujukan RJ itu terjadi di Polda loh kayak gitu. Nggak main-main kan itu. Makanya mungkin jadi teman-teman, Polda menawarkan RJ sama dia, menawarkan RJ sama si spirituality ini, karena memang Polda itu merasa masih ada kesempatan untuk kasus ini dihentikan. Kalau kasus ini dihentikan kan ya sudahlah, selesai semuanya. Yang penting dia minta maaf, dia mengakui kesalahan, itu ditawarkan gitu, daripada dia harus mengikuti persidangan yang sudah pasti dia kalah gitu loh. Itu kan baik, Polda tuh berniat baik gitu. Selama Pak Jokowi masih mau maafkan, ya udah minta RJ saja. Pak Jokowi mumpung lagi mau kasih maaf. Tetapi kebaikan Polda, kebaikan Pak Jokowi diterjemahkan oleh dia sebagai bujuk rayu. Dan ketika polisi mengeluarkan P21 karena prosesnya seperti itu, dia bilang itu ancaman. Ya, jadi teman-teman sudah tahu sendiri lah. Dokter tapi keblinger, ya. Yang wawancara ahli hukum tapi tidak tahu hukum, menutup-nutupi proses hukum yang benar di negara kita. Sehingga dia mengiyakan ucapan yang keluar dari si dokter keblinger ini. Suasana hati geng Panci ketika mereka sudah di bibir pengadilan. Bentar lagi mereka akan nyungsep masuk penjara. Dia panggil semua orang untuk melakukan kegaduhan. Sekarang sudah mulai kenceng. Ada teriakan-teriakan, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Orang gila dia gila. Udah mau masuk pengadilan, ngumpulin orang, suruh teriak-teriak. Yang mau diadili dia, kenapa adili Jokowi? Orang dia yang salah kok. Pak Jokowi punya salah apa? Ada lagi yang komentar begini. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi asli, artinya dia itu jahat sekali. Karena selama 1 tahun ini dia membiarkan masalah ini membesar. Kemudian ada korban-korban kejahatan masuk penjara. Mampus di penjara. Modar. Lawang ijazah asli kok dibilang palsu. Giliran di penjara karena menyebarkan fitnah dan hoax, kok marah-marah katanya Pak Jokowi jahat. Yang jahat itu kalian, aduh. Saya harus mengingatkan mereka ya, karena memang tugas kita ini, manusia yang waras, harus mengingatkan orang-orang seperti ini. Yang lupa diri, yang tidak tahu dosa, yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain, dan dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu keuntungan dia adalah dia menjadi terkenal. Artinya kalau dia sudah terkenal kan elektabilitasnya naik nih. Dia bisa nyemplung nanti di politik. Bisa jadi DPR, bisa jadi menteri nanti kalau Anies jadi presiden tahun 2024.
209 bisa jadi presiden. Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, Konstitusi, dan Daulat Rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai Presiden di Gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari Alah, bertele-tele, tua bangka semua. Mereka ini berkumpul untuk membuat kegaduhan. Karena apa? Mereka tahu jagoan-jagoan mereka yang diperintahkan oleh bohir-bohir mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebentar lagi akan gagal masuk penjara. Sehingga mereka tidak lagi punya cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi, ini adalah pasukan-pasukan. Istilahnya, kalau dalam perang ini, sisa-sisa laskar perjuangan yang sudah nggak punya peluru. Jadi bisanya cuma teriak-teriak doang. Kayak gini, wah dia Jokowi, makzulkan Gibran. Kami menuntut Prabowo. Ngapain nuntut-nuntut, lo milih Prabowo juga enggak? Ya kan? Milih Prabowo juga enggak, ngapain nuntut-nuntut? Oke, mau nimbang, mau alah. sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Pak Jokowi dibilang oligarki, matamu itu oligarki, dari mana oligarki? Ngawur, dia sendiri nggak ngerti oligarki itu apa. Nggak ngerti, karena orang goblok-goblok semua. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Enak aja. Kirain mau menuntut MPR, DPR, DPD mengesahkan RUU perampasan aset koruptor kan untuk pemakzulan. Emang salahnya Mas Wapres apa? Enak aja, sembarangan aja kamu ngomong. Kamu ngomong begitu itu sudah melanggar, mau kudeta kamu itu. Kamu tuh kalau zaman Pak Harto itu udah diciduk satu-satu itu, dilelep-lelepin muka kamu tuh ke got itu. Banyak taiknya itu. Enak aja, makzulkan. Memakzulkan seorang wapres itu nggak bisa sembarangan. Karena dia nggak ngerti, udah bingung, udah kebingungan. Jagoannya udah masuk penjara, kebingungan. Pokoknya makzulin aja, DPR harus nurut lah. Karena ini apa, tuntutan rakyat. Jadi DPR harus nurut nih, tuntutan rakyat, bla bla bla, rakyat apa, tua-tua bangka semua itu. Rakyat. Jabrus semuanya. Malas dengerin sampai habis ya. Jadi kira-kira seperti itulah mereka. Kebingungan ketika jagoannya sudah sebentar lagi mau dipenjara. Makasih.